Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabila Sabila dengan NIM G0024 189 dari kelompok A3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi medula spinalis sebagai inhal di praktikum anatomi di blok 2.3 ini. Nah, langsung saja saya akan mulai dari embriologi medula spinalis. Nah, jadi medula spinalis ini sama awalnya berasal dari tabung saraf atau neural tube. Tapi ketika yang lainnya, yang bagian di mana tabung tabung si neural tube ini kan ada bagian yang eh, posterior dan bagian yang inferior. Maksudnya bagian anterior dan bagian posterior. Di mana nanti yang anterior ke bawah akan jadi mesencephalon, mesencephalon, mesencephalon. Tapi untuk bagian medula spinalis nanti akan langsung jadi medula spinalis eh, dari bagian posterior atau caudalnya. Dia terbentuk dari ektoderm melalui proses neuralisasi dari di minggu ketiga sampai. Lalu ini ada pembagian dari medula spinalis, di mana ada itu mesensia cervicalis, yang bagian atas ini, kemudian ada itu mesensia lumbales, lalu ada conus medularis, ada cauda equina juga, dan dia juga ada tinggi-tingginya sendiri, di mana itu mesensia cervicalis ini setinggi C3 sampai T2, di mana dia akan maksimal di C6, terus di intervensi lumbales ini setinggi T10 sampai L2 dan maksimal di T12. Nah, maksimal tuh tadi apa maksudnya? Nah, intervensi sendiri kan artinya merupakan pembesaran, di mana dia terjadi karena untuk inervasi, jadi dia akan membesar. Nah, tadi maksimal ini berarti pembesaran maksimal, di mana tadi eh, di itu bahasa cervicalis di pembesaran maksimalnya di C6, sedangkan yang membales ada di T12. Kemudian ada conus medularis, di mana dia merupakan ujung inferior. Yang ini yang kayak ekor. Kemudian ada cauda equina di sini. Nah, untuk medula spinalis sendiri ini ada 31 pasang saraf spinal, ada 8 cervical, 12 torakal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 koksigeal. Nah, kemudian setiap segmen ini akan memberi satu pasang saraf spinal. Yang dorsal untuk sensorik, ini ada ganglion spinal, dan yang ventral motorik tanpa ganglion. Nah, tadi yang cervical ini rata-rata dia untuk eh, ekstremitas atas, sedangkan kalau yang di lumbales dia untuk ekstremitas bawah. Nah, kemudian ini ada plexus-plexusnya juga yang dibentuk yang terdiri dari plexus cervicalis, brachialis, dan lumbosacralis. Nah, kita masuk ke struktur eksterna dan juga struktur interna. Nah, jadi struktur eksternanya ini terdiri dari visura mediana anterior yang di sini, di tengah-tengah sini. Kemudian ada sulcus mediana posterior, lalu ada sulcus anterolateraalis dan sulcus posterolateraalis. Nah, sedangkan kalau yang struktur internal dari medula spinalis, di mana dia ini khas, di mana dia substansi alganya itu di luar. Dia warnanya putih, lebih putih karena isinya adalah serabut saraf yang terselubung mielin. Kemudian substansi alga akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada funiculus anterior, lateral, dan juga posterior. Lateral, kemudian funiculus lainnya. Kemudian yang bagian dalamnya ini barulah ada substansia grisea yang warnanya lebih abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Nah, di tengah-tengahnya ini, apabila di zoom, ini akan terlihat ada lubang yang merupakan kanalis centralis, di mana akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal.
Nah, untuk yang gambar A, B, C, D ini beda-beda karena ini sesuai parsnya, di mana yang A adalah pars cervicalis, yang B pars thoracalis, yang C pars lumbalis, dan yang D adalah pars sacralis. Lanjut, ini adalah tractus ascendens dan tractus descendens. Di mana tractus ascendens ini ada di sini bagian sini adalah kolumna dorsalis posterior, di mana dia untuk lokalisasi sentuhan, terdiri dari fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus. Lalu di sini eh, terlihat ada tractus spinocerebralis anterior, spinothalamicus lateralis, di mana kalau yang spinocerebralis posterior ini, posterior dan anterior, dia untuk keseimbangan proprioseptif. Kemudian kalau yang spinothalamic lateralis dia untuk nyeri dan suhu. Kalau yang anterior untuk raba dan tekan, ini untuk keseimbangan, raba tekan, dan ini untuk nyeri dan suhu. Dan yang tractus corticospinalis, ini untuk nih, ini di bagian sini. Lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya terkait medula spinalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.